Ih, baru-baru ini ada eskul yang sampai juara nasional loh, Nafira. Juara 2 nasional. Eskul, iya. Apa itu? Iya, English Club beberapa waktu lalu juga ke Singapura, Malaysia itu. Oh iya? Iya. Menurut Ibu, kalau sebagai dari pembina ekskul tuh ekskul apa sih Bu yang paling banyak ngasih prestasi buat sekolah? Paling banyak itu Halo Sobat Potlas, di episode sebelumnya kan kita udah mengenal bagaimana jurusan-jurusan yang ada di SMK 14 kan. Dan di episode kali ini kita akan mengobrol lagi, membahas tuntas dengan apa sih ekskul yang ada di 14. Karena katanya ekskul di 14 tuh banyak banget. Berapa sih teman-teman? 23. Ini banyak, emang sekolahnya aktif banget ya. hiperaktif kayak lebih ke situ. Gitu. Iya. Karena kan ekskul sebanyak itu ya. Banget. Oke, dengan saya Nafira dan ada Ibu Eva Aziza sebagai pembina ekskul kita. Oke Bu, karena kan di 14 ini banyak banget ekskulnya. Boleh dong Bu kita kenalan dulu apa aja sih ekskul-ekskul yang ada di 14? Ada 2-3 berdasarkan bidang-bidangnya tuh Bu. Kalau Senin itu kayak ada silat, terus ada marching band harusnya Senin, akhirnya pindah ke hari Sabtu. Apa lagi? Oh, ada silat Bu. Ya silat udah tadi. Oh, sorry. Okay. Sorry. Ngopi dulu, Nat. Sorry. Ngopi dulu, ngopi dulu. Silat ada karate. Karate Iya. di hari Senin. Memang agak sepi tuh hari Senin. Baru tuh Selasa itu ada PMR. iya, PMR di mana ya mereka latihannya? UKS. Di UKS. Kadang di UKS, kadang juga di depan di halaman. Terus ada tari tradisional. Ada Ratu Jaro, biasanya hari Selasa ya? Iya. Selasa. Terus hari Rabu tuh full booking. Jadi hari Rabu itu memang khusus untuk Pramuka wajib. Nah, wajib untuk kelas 10 kalau di Iya. sini. Kalau untuk yang kelas 11-nya itu yang pramuka inti lah gitu. Kalau jadi setiap hari Rabu itu secara bergantian jurusan-jurusan itu akan melaksanakan ekskul pramuka. Hari Kamis nih basket, teater, ada English Club kalau nggak salah. Terus ada PIKR apa? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Iya, itu Jadi benar. buat kalian yang punya bakat-bakat psikolog yang senang mendengarkan keluhan orang lain gitu, senang memberikan konseling ke temannya, itu silakan boleh join di PIKR. Sama band Bu, hari Kamis. Kamis apa Selasa sih, Ben? Iya, pokoknya band itu hari Kamis gitu ya. Oke, ada band juga. Terus apa lagi? Terus Jumat kita ada Rohis di masjid, ada Rohkris di ruang rohani Kristen. Ada apa lagi sih hari Jumat itu? Volley. Oh iya, volley di lapangan ada volley. Itu sih. Nah, Sabtunya agak rame sebenarnya. Ya, Sabtu tuh sebenarnya walaupun libur tapi tetap banyak kegiatan ya, ada kayak banyak Povilas itu wajib buat The Cafe loh teman-teman. Jadi di situ kita membahas tentang foto dan video ya. Ya, bagaimana angle foto yang bagus sih dalam fotografi gitu kan. Terus kayak F-nya berapa? Itu F apa sih? F apa sih? Oh, Iris. Tuh deh, Iris di kafenya ketua langsung Iris. Kayak gitu lah. Terus sama ada futsal. Kadang juga ada paskibra kalau lagi ada lomba-lomba juga ikutan. Sekarang marching band beralih juga di hari Sabtu. Jadi lumayan padat ya. Rame gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu proses terbentuk ekskul itu gimana, Bu? Karena kan kita ekskulnya udah banyak nih. Dari awal pembentukan ekskul tuh kayak gimana? Kalau pembentukan ekskul sendiri berawal dari komunitas-komunitas kecil, tentunya dari siswa di sini gitu. Kan banyak ya anak-anak di sini terlalu aktif. Ayo kita misalkan ada yang suka Korea, ayo kita belajar bahasa Korea gitu. Aku sukanya modern dance nih, ada nggak teman-teman yang suka modern dance gitu misalkan. Udah, akhirnya mereka membentuk komunitas modern dance. Ada yang suka futsal. Nah, kita ambil contoh futsal aja ya, Nafira. Jadi futsal ini belum lama sebenarnya di SMK 14 gitu. Sekitar tahun 2016 atau 2015 dia terbentuk. Oh, baru sama. Nah, baru banget kan, makanya dibandingkan ekskul yang lainnya. Terus futsal ini juga dia awalnya tuh gara-gara anak-anak yang suka futsal
terus mereka mau ikutan lomba, menang nih. Oh, jadi udah Iya, menunjukkan prestasi dulu nih, ya? dia segini, ini punya prestasi, boleh dong gitu Iya. kan. Ada ekskulnya, akhirnya yaudah oke silakan dibentuk lah gitu. Terus kayak English Club. Ya, English Club itu banyak yang suka dengan bahasa Inggris. Jadi akhirnya terbentuk. Mengajukan diri nih, mengajukan proposal gitu. Ada yang mengajukan proposal dulu ya. Okay. Bapak, Ibu, boleh nggak nih gitu kan mengadakan eskul. Kita lihat dulu. Oh, kalau ini bagus gitu prospeknya ke depannya, oh boleh nih. Dengan syarat apa? Harus aktif. Anggotanya. Minimal tuh 20 orang anggota yang bergabung di dalam satu eskul. Karena buat apa kalau cuma 2 atau 5 orang gitu? Kan kita akan menggaji atau merekrut pelatih gitu. Kalau 1 sampai 5 orang mah itu namanya private ya. Bukan eskul. Belajar private itu. Iya, kayak bimbel pokoknya. Iya benar. Makanya kita 20 orang nih minimal yang ikut ekskul gitu. Oh iya Bu, kalau untuk jadwal kita ekskul tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Oke, biasanya kalau dari Senin sampai Jumat itu kita ekskul dari jam 3:30 ya, selepas sholat asar, terus sampai jam 5:30 nih. Tahu kan? Udah 5:30 nih. Tahu. Udah bel tuh langsung tet. Iya. Karena kan kami pembina ekskulnya itu ada piketnya nih Nafira dari hari Senin sampai Sabtu, jadi berkewajiban pokoknya kalau lewat jam eskul kita belin. Kenapa? Biar kami cepat pulang. Capek juga ya, masalah. Iya, nungguin kalian ekskul. Kadang gemes gitu. Ayo pulang. Iya Bu, tapi sampai maghrib kadang aduh gitu. Ya udahlah. Ya itu excitednya ya. Saking semangat biasanya semangat. gitu. Oke. Terus kalau ini Bu, kan ekskulnya udah terbentuk dan peran sekolah tuh apa sih Bu buat mensupport ekskul ini? Apalagi ada ekskul yang berprestasi. Peran sekolah ini gimana Bu? Ya, kalau dibilang peran sekolah, otomatis ekskul ini ada pun karena adanya peran sekolah gitu kan. Dari menyetujui adanya ekskul terutama, terus membiayai transport pelatih, dan kalau misalkan ada ekskul-ekskul yang berprestasi, alhamdulillahnya kami juga kasih apresiasi untuk pelatihnya gitu kan, mengucapkan terima kasih gitu, kayak makasih ya kakak-kakak atau bapak-bapak ibu yang sudah melatih anak-anak kami, jadi kami bisa pulang banyak membawa prestasi piala gitu kan. Iya, prestasi. Jadi emang perannya tuh love banget. Banyak gitu lah ya, banyak dukungan support. Ya, terus pastinya juga bantuan biaya juga untuk lomba-lombanya gitu. Gak dipersulit, jadi kalau misalnya administratifnya gitu kan, misalkan dari persuratan, kan kalau lomba-lomba harus ada surat-surat ya, misalkan surat keterangan sebagai siswa di SMK 14 ya kan? Itu dibantu Bu? Dibantu pasti, surat eskul, surat apa, dispen, surat segala macam. Tapi dengan syarat jangan mendadak. Misal, ini yang paling nyebelin ya, tolong ya untuk seluruh eskul, kalau kalian mau ikut lomba, minimal nih seminggu sebelumnya, jadi diproses tuh suratnya. Kan ada juga nih Nafira, besoknya lomba, H-1 Bu? H-1, bukan H-1, jam 2 baru ngajuin, Bu besok kami lomba, coba. Kan kayak, kamu butuh sekarang suratnya, ini apa gitu kan, karena kan butuh persetujuan kepala sekolah kan, dipelajari dulu, setelah itu ditanda tangan. Beruntung kalau misalnya kepala sekolahnya ada di tempat, nah kadang ada dinas luar, ya gimana gitu, jadi tolong persiapkan. Iya. Juga persiapan nggak ada yang H-1 ya teman-teman. Kadang bukan H-1 kan, kadang juga hari-harinya langsung gitu. Oh itu hari itu emang gitu. Jadi tolong dipersiapkan benar jauh-jauh hari kalau memang mau ikut lomba gitu. Iya benar. Dan kalau misalkan nih Bu, ekskul ini kan tadi yang seperti dibilang kita harus ekskul tuh wajib aktif ya kan? Berarti kalau wajib aktif setiap minggu tuh harus ada agenda pertemuan gitu ya berarti? Ada absennya juga? Ada. Nah absennya itu kira-kira untuk apa sih Bu? Nah biasanya kan karena kita pakai dana pemerintah ya Nafira, dan mungkin siswa yang lainnya, kita ini kan sekolah negeri ya, wajib membuat LPJ gitu, laporan kepada pemerintah gitu.
untuk mempertanggungjawabkan dana apa aja yang sudah digunakan. Nah, salah satunya adalah absen syaratnya. Jadi kami itu harus mengumpulkan absen dan sebagainya agar oh iya benar nih dananya memang untuk ke apa ya ekskul beneran. Ekskul buat perkembangan anak-anak, pengembangan diri gitu. Jadi bukan buat sekolah atau dialihkan ke segala macam gitu loh. Terus kalau pengawasannya itu kita ada nggak sih Bu pengawasan untuk kayak setiap rutin setiap minggu tuh tetap ada pertemuan gitu, ada yang ngawasin gitu nggak sih Bu? Iya, tadi yang saya bilang ada si guru ininya, si piketnya, terus dari OSIS juga ya? Oh iya, dari OSIS, dari OSIS juga. Benar-benar. Ada yang namanya divisi keorganisasian, mereka setiap harinya itu akan keliling nih ke eskul-eskul untuk memfoto ya, mendokumentasikan kegiatan eskul-eskul, terus melaporkan juga kepada kami siapa pelatih yang datang atau tidak gitu kan. Jadi nggak cuma dari guru-gurunya juga ya, jadi kita ada OSIS yang namanya keorganisasian. Divisi keorganisasian yang memang tugasnya untuk ekskul. Iya, mengamati ekskul, mengumpulkan SPJ ekskul dan LPJ-nya juga. Iya, dan 3 bulan sekali mereka akan mengadakan evaluasi ekskul tuh. Dikumpulkan kan ya, ketua-ketua eskulnya ditanya apa sih kendala kalian selama eskul gitu. Misalkan apa sih kayak misal pelatihnya lagi sibuk skripsi, gitu, terus kita ngasih solusi gitu ya. Misalnya banyak libur kan. Berarti benar-benar diperhatikan banget ya ekskul di 14 ini. Ya, jadi nanti dari bahan evaluasi tersebut dilaporkan ke pembina gitu. Oke. Dan kalau ekskul ini tuh menurut Ibu mendukung pembentukan karakter siswa nggak sih Bu menurut Ibu? Gimana ya? Karena saya bukan yang melaksanakan ekskul, saya kembalikan coba. Ekskul kamu apa dan kamu merasa apa nih? Oh kok jadi saya yang diwawancarai? Karena kan kamu yang melaksanakan ekskul kan? Kalau saya sih teater, dan menurut saya sih membentuk karakter ya, karena kan teater gitu ya, teater yang gimana ya teater apa itu? Apa sih yang ngerasain beda ketika kamu ikut ekskul? Oh kalau nggak ikut ekskul apa enggak ya? Kalau misalkan ikut ekskul kan sebenarnya ekskul itu nggak cuman kita menorehkan bakat doang, tapi lebih ke kayak memanage waktunya, terus juga kita lebih harus disiplin buat kayak ya udah kalau ekskul jam segini ya kalian jam segini, dan juga pasti ada yang namanya kalau misalkan lagi ngumpul gimana kita bersosialisasi juga, jadi lama kelamaan juga sadar nggak sadar karakter kalian tuh bakal kebentuk di ekskul sih, ya kan? Kebanyakan yang membedakan antara anak yang ikut ekskul dan tidak ekskul adalah kepercayaan diri. Oh iya, kepercayaan diri juga. Jadi anak-anak yang biasanya ikut ekskul dia akan lebih percaya diri, punya banyak teman karena linknya berkembang. Yang cuma tadinya satu kelas doang nih, akhirnya dia kenal nih kelas A, kelas B, kan jurusan yang lain, kenal kakak-kakak kelasnya juga, adik-adik kelas. Itu sih yang saya melihat ya. Jadi selain kamu mengembangkan yang tadi kamu bilang, ngembangin bakat, ngembangin potensi diri gitu kan, minat kamu di mana, tapi yang paling penting adalah kamu punya jaringan yang luas. Itu di SMK tuh paling penting, relasi itu paling penting sih ya. Iya, selama di SMK itu kamu harus banyak berteman sih. Terus percaya diri, itu kunci hidup. Iya benar sih. Kalau nggak pede, kamu nggak bisa hidup dimanapun. Iya gitu. benar-benar. Dan itu bakal dilatih terus loh kalau di ekskul. Karena kan pasti ya kita juga pasti ada lombanya, ada tampilnya. Benar. Itu pasti bakal melatih kepercayaan diri sih. Iya, kayak ekskul olahraga ya, misalkan kayak basket, volley atau futsal, itu kan mereka melatih fisik juga. Fisik. Yang mungkin, gue mau ikut basket supaya nambah tinggi kan ada gitu. Mau tambah tinggi ikut basket gitu kan. Iya, benar-benar. Oh, kalau volley juga bisa tambah tinggi karena lo sering lompat gitu kan. Ya itu kan akhirnya bagus juga buat badannya dia. Iya. Mestinya Sabtu misalnya tidur, ada ekskul futsal nih. Dia bergerak untuk olahraga gitu. Ini banyak manfaatnya sebenarnya, Nafira. Oke, kalau ini Bu, kita tuh di sekolah ini bisa memastikan nggak sih Bu kalau ekskul ini bakal menyenangkan dan dapat nilai edukatifnya gitu nggak sih Bu? Kalau dibilang menyenangkan atau enggak balik ke pribadi masing-masing ya. Selera sih ya. Selera ya gitu. Karena mungkin ada yang suka dengan olahraga, dia senang gitu. Tapi ada yang nggak suka berkeringat, yang enggak deh, aku lebih suka yang nyanyi, lebih suka yang nari. Beda gitu, walaupun sama-sama bergerak tapi beda gitu.
Tapi kita tetap ini ya Bu, maksudnya apapun yang ada di ekskul di sekolah ini tetap akan terjamin nilai edukatifnya tuh bakal ada gitu. Pasti. Ya. Sudah dipastikan 100%. Iyalah, karena kan kalau disetujuin di sekolah masa nggak ada nilai manfaatnya gitu kan ya Bu. Kalau dari kita sendiri, kegiatan apa sih yang bakal ditunggu-tunggu ke semua ekskul itu Bu? Demo ekskul. Oh iya, karena kan biasanya ya kan kalau habis MPLS nih ada dede-dede gemes. Kalau kata kalian kan, aduh, ibu ada dede-dede gemes nih mau masuk nih gitu, pasti dong. Ya namanya ABG nggak mungkin kalau nggak nyari dede-dede gemes untuk ya lihat-lihat lah ya. Bohong kalau nggak, saya pernah remaja soalnya kan. Jadi kayak, iya ABG, mau nyari nih yang bening yang mana gitu. Pastinya kayak gitu kan. Nah, dede-dede ini kan pasti akan mencari nih eskul-eskul mana sih yang sesuai dengan minatnya dia. Bisa jadi dia melanjutkan yang dari di SMP atau dia pengen yang baru yang nggak ada di SMP-nya dia gitu. Jadi paling banget ditunggu ya demo eskul. Ya, semua eskul ibaratnya keluar kandang nih, itu udah menampilkan semua yang terbaik, dan nanti kita kan ada stand juga ya kan di demo eskul itu kan. Oh, standnya tuh buat apa Bu kira-kira? Jadi kalau nanti si perwakilan eskulnya ini tampil, kalian bisa mampir ke standnya masing-masing untuk bertanya-tanya, Naf, apa sih eskulnya tuh tentang apa gitu, terus waktu latihannya kapan, belajar apa aja sih di eskulnya, itu ada di standnya, biasanya kayak gitu. Jadi pertanyaan lebih lanjut tuh langsung ke stand masing-masing gitu ya. Dan biasanya tuh juga kalau misalkan baru awal-awal demos tuh pasti anggotanya tuh langsung banyak, langsung banyak banget. Kita tuh yang karena kita ini ya buat kita teater, kita sampai kayak ya Allah banyak banget. Tapi nanti kalau udah selesai ya beberapa bulan kemudian, oh ini doang gitu kan. Ya kan? Dari yang satu lingkaran penuh ya kan 100 orang, tiba-tiba ya udah cuma 15 orang, paling cuma 5 orang, 8 orang kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi kadang yang bertahan itulah yang saling menjaga solidnya di situ, dan nggak saling udah kayak rumahnya lah ya. Kalau guys school kayak nggak enak nih gitu. Iya benar. Jadi lebih ke awalnya tuh siapa yang paling bertahan gitu. Terus menurut Ibu, kalau sebagai dari pembina ekskul tuh ekskul apa sih Bu yang paling banyak ngasih prestasi buat sekolah? Paling banyak itu kalau paling banyak hampir semuanya. Kita ekskul di sini bagus-bagus. Buktinya setiap hari Senin nih kan, tahu dong kalau setiap hari. Oh iya. Jadi ada salah satu kebiasaan atau budaya di SMK 14, kalau setiap hari Senin setelah upacara kita akan menyebutkan siswa-siswa berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, termasuk dari ekskul-ekskul tadi gitu. Dan itu pasti ada aja gitu yang datang bawa piala lah, medali, piagam gitu. Yang biasanya piala paling banyak apa? Paskibra. Paskib itu kan lombanya banyak dan pialanya emang banyak banget gitu. Dan tuh pialanya juga tinggi-tinggi Bu. Sampai sama kita aja kita dengan piala kadang gitu ya, gede-gede banget pialanya gitu. Tapi kalau untuk eskul mana yang banyak prestasi, hampir semuanya. Keren ya berarti eskul 14. Gak cuman banyak, 23 gak cuman banyak, tapi berbobot semua gitu. Baru-baru ini ada eskul yang sampai juara nasional loh, Nafira. Juara 2 nasional. Iya, eskul KIR. Keren gak tuh? Eskul KIR, karya ilmiah. Eskul KIR itu dia lomba apa Bu? Jadi mereka menciptakan sebuah sebuah benda gitu yang bisa dipakai kalau nggak salah, atau diperjualbelikan. Saya lupa deh nama acaranya. Nanti boleh di searching gitu, saya lupa nama acaranya. Tapi jadi mereka tuh menjual mainan edukatif sains untuk anak-anak gitu. Jadi mainan-mainan sains tapi buat anak-anak dengan packaging yang menarik dan mudah untuk dimainkan gitu. Keren banget. Dan prosesnya tuh panjang banget, Tafira. Pastilah, panjang karena itu harus buat dari penelitian dulu. Iya, gitu mereka kan. malah dari proposal. Oh, dari awal banget. Awalnya proposal, pengajuan proposal, terus ada yang namanya presentasi. Terus setelah presentasi barulah tuh mereka langsung ke kayak pameran gitu, dan alhamdulillah banget masuk tembus nasional ya. Juara 2 ya gitu. Allah, Jadi keren banget mewakili SMK 14 Jakarta. Ya Allah. Kalau untuk dari sekolah sendiri Bu,
strateginya apa sih Bu buat mendorong semua eskul itu biar semuanya itu berkembang dan berprestasi? Saya rasa jarang ya sekolah yang memberikan banyak kegiatan gitu, memberikan banyak ruang untuk anak-anak. Misalkan ada mungkin beberapa sekolah ada eskul ini, tapi nggak sebanyak di 14 gitu. Kamu mau eskul apa? Eskul ini oke, kita buka, tapi syaratnya ini loh gitu. Kamu mau eskul apa? Kita akan memberikan memberikan jalan gitu eskul manapun yang mau berkembang. Tapi kalau memang eskulnya tidak bisa berkembang dan tidak ada yang peminatnya, ya otomatis kita ambil lagi gitu, atau kita ganti dengan yang lain gitu sih biasanya. Jadi juga di mana tantangan dari ekskul itu juga sih ya Bu, bagaimana mereka buat mempertahankan ekskul ini biar nggak tergeser. Karena kan emang harus keaktifan tuh harus di setiap ekskul tuh harus aktif ya Bu. Sayang gitu, kadang kan kita ngerasa, banyak loh sekolah-sekolah yang pengen ada ekskul ini, tapi di sini ada, tapi dianggurin gitu bahasanya, iya kayak gitu. Kayak biasanya. ada beberapa hal tuh kayak English Club di sekolah-sekolah lain tuh nggak ada tahu guys. Iya, English Club beberapa waktu lalu juga ke Singapura, Malaysia itu. Oh iya? Iya. Ih, keren banget. Perwakilan English Club juga ke Singapura, Malaysia, dan menang kalau salah deh. Keren banget. Baru tahu ya? Baru tahu saya? Iya. Go internasional, gila keren banget. Ini ekskul dari 14 English Club ya Bu? English Club. Keren banget. Terus Ibu selama Ibu membina jadi ekskul ini apa sih Bu? Membina ekskul. Oh iya, membina jadi ekskul. Oh iya ya? Iya. Masa jadi ekskul? Sama guru bahasa Indonesia. Iya. Selama Ibu membina ekskul, kira-kira apa sih Bu harapan Ibu untuk ekskul yang ada di 14 ini Bu? Sebenarnya eskulnya udah bagus. Nah, yang saya harapkan adalah minat dari murid-murid di sini, siswa-siswa di sini gitu. Ayolah gitu kan, ini banyak loh eskulnya, wadah kalian mau mengembangkan bakat dimanapun ada gitu. Jadi silakan kalian pilih dan silakan juga kalian tekuni dengan serius. Kalau misalkan kalian punya kendala atau apa, boleh cerita atau boleh ke pembina eskul, bilang ini loh kendalanya, biar kami evaluasi dan memperbaiki diri untuk eskul-eskul lainnya. Intinya pengen semua eskul berkembang bareng gitu. Nah, seru kan ya setiap sore rame anak-anak, dibandingkan nggak jelas gitu kan. Kan daripada diem doang di rumah. Kita juga kan open ya, karena kita juga ada OSIS keorganisasian yang mana kita tuh terbuka buat kalian ekskul-ekskul yang ada merasa oh ini ada yang kurang dari pelatih atau kurang dari ini, kita juga bisa mengasih solusi. Kalau memang kita nggak bisa kasih solusi, kita langsung ke pembina. Iya, misalnya, Bu, masa sih latihannya hari ini nggak enak, Bu? Saya bla 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 bla, saya bentrok sama eskul lain gitu. Dulu kayak ada sampai satu anak tuh 5 eskul. Karena kan tadi eskulnya setiap hari beda dong. Oh, itu aktif banget. Banget gitu. Jadi di setiap hari tuh eskul karena saking banyaknya eskul dengan hari yang berbeda. Gitu. Bedanya kalau saya dulu eskulnya cuman hari Sabtu. Jadi nggak bisa dong milih lebih dari satu eskul gitu. Kalau di sini kamu mau pilih berbagai macam eskul dengan beda hari, silakan gitu. Tapi asalkan jangan di hari yang sama ya Bu. Iya. Karena kan ngebentrok, kamu mau belah diri nih ya kan. Misalnya minggu ini di sini, minggu depan di sana. Awalnya mungkin oke, tapi lama-lama capek nih, akhirnya males gitu. Biasanya sih yang kayak mau ekskul banyak tuh yang FOMO gitu ya Bu, pertama-tama gitu. Atau ada gebetan. Gitu, ada yang cakep nih, coba gitu. Jadi biasa gitu kadang-kadang kan kalau awal-awal demos kan kita ngeliat dulu nih yang cakep-cakep sih. Nah, kan motivasi kalian nih apa coba ikut eskul? Lihatnya cakep. Oh, kayaknya cakep nih, ikut gitu. Biar makin deket gitu. Tapi ketika masuk, wah kayaknya eskulnya menarik ya. Iya. Bikin nyaman ya. Nah, beda lagi tuh. Nggak apa-apa ya awalnya kayak gitu juga. Awalnya juga saya waktu awal masuk teater itu juga saya masuk karena demosnya tuh seru. Ada demos yang dimana apa sih, di sembur air. Jadi kayak ada yang di sembur air, ada yang nyembur kayak di sini nih. Oh iya. Di belakang kamera anak nyembur air nih apa? Iya. Jadi ada adegan gitu yang dukun-dukunan, terus disembur sama air, terus kita kayak wah mau-mauan di siang-siang disembur air ya kan? Iya gitu loh. Terus saya penasaran kan, saya belum pernah teater sebelumnya, terus jadi kayak oh ternyata nyaman gitu. Emang awalnya tuh emang dari sebuah kayak
kalau misalkan ngelihat ekskul karena ada yang cakep juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti di tengah-tengah perjalanan tuh pasti kalian akan ngerasakan nyaman gitu ya, Bu. Dulu saya pengen masuknya ekskul apa? Oh, Pecinta alam. pecinta alam, Bu. Pecinta alam. Jadi kayak naik gunung ke gua-gua. Dan pada zaman dulu tuh kan pecinta alam beda ya sama sekarang. Kalau sekarang kan kamu udah punya alat-alat lengkap. Kalau dulu kan ya udah sekedar kamu suka gunung, ya bener-bener menjelajah gitu loh. Yang gunungnya masih gunung yang belum dibuka jalannya gitu. Berpetualang banget ya. Nggak ada tuh yang kayak adventure camp, nggak ada yang nyewa lahan di atas gunung tuh belum ada. Belum ada nyewa lahan di atas gunung dulu. Benar-benar merintis gitu. Itu nggak boleh sama orang tua saya. Jadi kayak sayang banget gitu. Padahal pengen kayak turun dari gedung pakai tali, itu seru banget. Kayak flying fox gitu nggak sih, Bu? Iya. Nah, itu saya pernah di sekolah. Dan itu yang ngerakit itu ya anak-anak eskulnya sendiri. Keren. Pernah juga yang turun yang itu loh, yang dari atas gedung yang pakai tali. Oh iya, tahu. Itu udah pernah ngelakuin juga. Makanya kayak wah, saya suka yang adrenalin kayak gitu sebenarnya. Tapi nggak boleh. Nah, tapi tetap ini nggak? Tetap ngelakuin setelah kerja. Jadi ngelakuinnya setelah kerja, baru naik gunung segala macam gitu. Jadi dulu nggak bisa nih SMA gitu. Nah, makanya pas di sini, ayo selagi ada beberapa eskul yang kamu suka, ayo gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Setelah pulang dari mana? Naik gunung gitu. Oh gitu ya. Gitu. Besokannya maaf tetap. Ya. Besokannya lanjut. Lagi. Oke, Bu. Kita nggak kerasa kita udah dari awal perkenalan sampai kita udah kenal lebih banyak ekskulnya. Ternyata ekskul dari 14 nih ada banyak, dan nggak cuman banyak gitu loh, tapi kita juga berbobot, banyak juga prestasi-prestasi yang kita sumbangkan buat 14 sampai go internasional. Jadi buat anak-anak baru di SMK 14, kalian Dede gemes, kalian bisa nanti saat demo kalian ya perhatikan aja lah semua ekskul-ekskulnya. Kalau kalian cari yang awalnya yang bening-bening nggak apa-apa, manusiawi ya kan. Nanti juga ngerasain deh. Nanti kan bisa mencoba tuh ekskul-ekskulnya mana yang membuat kalian nyaman gitu. Yang penting explore aja semuanya. Jangan sebagai generasi muda kita selalu harus mencoba hal-hal baru ya, Bu. Ekskul ini dibuat buat kalian mencoba hal-hal baru dari zona nyaman kalian. Meluapkan energi positif sebenarnya. Iya, kita juga dapat relasi, terus ilmunya percaya dirinya juga dapat, terus banyak-banyaklah skill-skill memanage waktu, keorganisasian juga, karena keorganisasian itu nggak cuma dari OSIS tapi dari ekskul pun juga bisa ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Eva atas ngobrol-ngobrol yang seru ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Dari saya Nafira dan Ibu Eva Aziza sebagai pembina ekskulnya. See you di next podcast.